Terus rahmat Allah warahmatullahi wabarakatuh kita kerjain, kita olah dengan desa yang baik, lurah yang cerdas, seluruh aparat dan semua yang mengerjakan desa ini dengan segala urusannya penuh kejujuran, kejernihan, sehingga rahmat Allah di desa, dusun, kecamatan ini menjadi barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebab secara kenegaraan bunyinya masih warahmatullahi wa'adabu. Masih banyak rahmat Allah dijadikan adab di negara ini. Itu tidak karena Allah mengendakinya, tapi karena manusia salah mengelolanya. Seharusnya dia arif, malah dia sempit. Seharusnya dia menyenangkan, tapi dia malah menyusahkan. Seharusnya dia mengayomi, dia malah menyempitkan. Seharusnya pemerintah dan semua pemimpin itu memberi kebijaksanaan, tetapi yang dihadirkan ke rakyatnya hanyalah kerakusan dan kekuasaan. Oleh karena itu kita belajar dari desa ini agar supaya desa kita ini menjadi teladan masa depan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan susunan acara di mana Anda bersyukur di atas tanah yang sedang tidak bisa ditanami. Ya toh? Lu bayangkan, tanah tidak bisa ditanami nih pada musim sekarang ini, Anda bukannya mengeluh, Anda bukannya menderita, tapi Anda malah bersyukur kepada Allah dengan mendatangkan orang sebegini banyak untuk bersama-sama memuja Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Ini adalah masyarakat hidayah. Ini adalah masyarakat kategori pertama, orang yang mendapat hidayah dari Allah. Dan saya mohon kepada Allah, ya Allah jangan pernah dirubah keadaan masyarakat sini yang memang merupakan kategori orang yang mendapat hidayah dari Allah. Jadi saya sudah ngomong panjang sama Pak Lurah, Pak Ku, dan beliau menangis. Dan nanti sampai lupa saya tadi yang saya omongkan apa. Karena saya ngomongkan karena ada dia. Begitu tidak ada dia, saya lupa yang saya omongkan. Maka nanti kalau saya memerlukannya, saya akan minta tolong Pak Ku untuk mengulangi kembali tadi saya ngomong apa. Gitu ya. Nah yang kedua adalah masyarakat yang diizinkan Allah. Masyarakat izin Allah. Anda yang punya inisiatif tapi Allah tidak masalah. Allah tidak marah. Anda boleh melakukannya. Ya, misalnya Anda cari istri sendiri toh, bukan Anda berdoa terus ceweknya datang kan enggak, kan Anda cari ke pasar gitu kan, ke mall kan gitu kan, atau ke kampung-kampung di sekolah dan seterusnya, Anda sendiri yang cari tapi Allah mengizinkan. Atau Anda melakukan kerjaan apa, melamar kerjaan apa, tidak ada masalah bagi Allah, maka Anda dipermudah untuk mendapatkan kerjaan itu. Apa saja yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, yang merupakan kegiatan Anda diizinkan oleh Allah, berarti Anda tidak ada masalah. Yang pertama sangat menyenangkan, yang hidayah. Yang kedua sangat oke, tidak ada masalah. Nah yang ketiga adalah masyarakat atau perilaku Allah yang memperlakukan suatu kaum, keluarga atau individu atau siapapun pada posisi istidraj. Alhamdulillah apa? Istidraj itu sepertinya dikasih, padahal Allah sebetulnya mau menjebak istidraj. Karena Allah mau menarik nikmatnya secara pelan-pelan tanpa dia terasa, karena orangnya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi istidraj itu bahasa Jawanya dibombong, dilulu. Kalau bahasa Anda apa ya? Disungkun ya. Bahasa Sunda disungkun ya, disungkun. Oke. Jadi kita mari berhati-hati dan selalu mohon kepada Allah. Makanya setelah sholat selalu mengucapkan nomor satu adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, supaya semua yang kita nggak tahu jadi tahu, yang kita tidak sadar jadi sadar, supaya yang kotor menjadi tanggal sehingga menjadi suci, kan gitu. Maka kita terus beristighfar kepada Allah. Jadi kalimat thayyibah dalam konteks ini yang terbaik adalah Astaghfirullahaladzim, gitu ya. Sebab siapa tahu Anda sedang diistidraj oleh Allah, sedang disungkun oleh Allah, sedang dibombong oleh Allah. Ya. Ada orang yang dijadikan pejabat tinggi padahal posisinya sedang dibombong oleh Allah. Dia tidak tahu dia akan celaka. Jadi kalau Anda mendapat presiden, Anda harus tahu ini presiden hidayah apa presiden irdin apa presiden istidraj. Saya tidak bisa memastikan. Saya bukan Allahnya dan saya bukan ponakannya Allah.
Saya juga bukan besannya, dan makanya saya suara agak serak karena saya sama dengan Anda, manusia biasa. Kalau Nabi ada nggak yang suaranya serak? Belum dapat informasi. Belum dapat informasi. Jadi Nabi Musa jedal. Nabi Musa jedal. Padahal dia kalimullah, itu dasarnya Allah. Kalimullah artinya apa maksudnya? Juru bicaranya Allah. Juru bicaranya Allah malah jedal. Coba. Bukan yang hebat pidatonya. Seperti Pak Zakir naik atau siapa yang hebat-hebat juga. Kalau saya kan tidak hebat. Pak Harto juga gitu. Yang dijadikan juru bicaranya, mensesennya siapa? Saya kira saudara-saudara. Kan gitu kan kalau ngomong, ya tak? Itu bodoh apa pinter? Kalau orang bodoh menganggap itu bodoh, orang pinter tahu bahwa itu pinter. Karena seorang juru bicara, apalagi urusan kenegaraan dan politik, itu jangan yang pinter ngomong, yang lambat ngomong, yang tidak banyak ngomong, karena keperluannya menyerap 90%, ngasih cuma 10%. Itu makanya yang dipilih Murdiono, bukan siapa. Kalau lainnya yang hebat ngomong dia waktu itu siapa? Harmoko gitu kan, apa Harmoko, nah seterusnya. Kalau sekarang udah nggak ngitung apa-apa, dan nggak ngerti itu semua. Oke, kita teruskan. Jadi Anda jangan sampai di istirahat Allah, kita jaga istighfar terus, hatinya waspada terus. Salah satu makna takwa yang terpenting adalah waspada. Waspada itu seorang pendekar silat yang meskipun dia berhadapan dengan seorang musuh di depan, tapi dia tahu hawa di sekitarnya. Kalau ada pukulan dari belakang, dia tahu. Dia punya pendengaran tidak hanya di telinganya, dia punya penglihatan tidak hanya di matanya. Seluruh urat sarafnya, seluruh getaran di tubuhnya memiliki mata, telinga, dan kepekaan. Itu namanya pendekar. Jadi Anda kalau bisa belajarlah menjadi pendekar kehidupan, dan itulah puncak yang namanya takwa. Orang yang selalu waspada terhadap segala sesuatu dan tidak pernah tidak menomorsatukan Allah, karena sumber kewaspadaan nomor satu adalah Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu ya teman sekalian. Jadi saya senang. Yang keempat. Gitu lah. Iqlal itu penyesatan. Jadi perlu dikasih seperti kasih nikmat supaya tersesatnya tambah parah. Ini mengerikan, Mas. Jadi jangan-jangan Anda mengambil keputusan apapun sebagai individu atau keluarga atau komunitas atau suku atau kabupaten atau negara atau pemerintahan pusat atau apapun, jangan-jangan yang Anda baik itu ternyata adalah produk dari penyesatan Allah kepada Anda. Anda disesatkan oleh Allah. Karena Allah punya hak. Kalau kita Jumatan, kalimat terakhir apa? Mayyahdillahu fala, kalimat awal malah. Kalimat awal. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Artinya, siapa yang oleh Allah diberi hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak satu pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Oke, jadi Allah ada dua sifat di situ, ada dua perilaku. Satu, Allah maha memberi petunjuk. Nomor dua, Allah maha menyesatkan. Saya tanya Pak Muzani, iseng-iseng nih, ada nggak di Asmaul Husna Allah maha menyesatkan? Tidak ada. Kenapa tidak? Karena manusia berpikir kalau Allah mampu memberi petunjuk, Al-Hadi kan masuk asma Allah. Ya. Berarti sekaligus Allah juga mampu memberi kesesatan. Terus ternyata mampu nggak manusia? Manusia untuk menemukan dialektika itu. Kalau ada cahaya pasti ada kegelapan, kalau ada sakit pasti ada sehat. Mampu nggak manusia berpikir begitu? Tidak semua manusia. Nah, kenapa tidak disebutkan di Asmaul Husna Al-Mudhil? Iya, tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Kenapa ulama-ulama tidak menyebut Allah maha menyesatkan di dalam susunan Asmaul Husna? Khawatir kan? Jadi Allah itu disensor sama Allah, sama ulama-ulama. Gimana coba? Disensor. Al-Fa'al ada nggak di Asmaul Husna? Tidak ada. Kalimatnya apa di Quran? Fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Itu enggak? Ada enggak di Asmaul Husna Al-Fa'al?
Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada berapa lagi sifat Allah yang di Quran disebutkan tapi Asmaul Husna tidak menyebutkannya? Banyak, termasuk Asy-Syafi'i yang menyebutkan. Tidak ada toh? Tidak ada. Nah, saya mohon Pak Muzamil sebagai marja ma'iyah, sebagai kiai satu-satunya malam hari ini yang bersama saya di samping Bapak Kiai dari sini untuk menyusun Asmaul Husna yang lebih lengkap sesuai dengan yang diomongkan Allah. Kenapa Allah menciptakan hidung pakai lubang? Dan kenapa hidung tidak dihadapkan lubangnya ke atas, ditaruh di atas kening Anda? Gimana jawabnya? Kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Gimana jawabnya? Semua itu karomah, semua itu keramat. Gak ada yang Anda bisa jawab dan gak perlu dijawab. Lakukan saja. Istri gak kamu tiduri, ditanya-tanya terus. Kok segini toh gedenya? Lihat kan? Gak usah ditanya, sudah dinikmati aja. Jelas ya? Nah, kepandaian bukan hanya mengetahui. Tidak tahu itu juga jenis kepandaian. Ya Pak Yaya. Ada banyak hal yang Anda bahkan tidak boleh tahu. Ada yang tidak harus tahu, artinya tahu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh tahu kan tidak boleh. Tidak boleh tahu. Kalau tidak harus tahu tidak apa-apa, tapi tidak harus. Itu sunnah. Tapi ada yang haram untuk tahu. Betul. Jadi jangan sok pinter. Ada barang-barang dan hal-hal yang Anda sebaiknya tidak tahu atau bahkan tidak boleh tahu. Contohnya, aurat istri tetangga Anda. Tidak boleh tahu sama sekali. Betul enggak? Betul. Bahaya, kecuali tidak sengaja. Ya ini perlu simulasi sinetron. Kok bisa nggak sengaja ngelihat itu apa sedang dandani genteng. Nah, terus di tetangga kamar mandinya terbuka gitu ya. Saya kira ini pengalaman. Karena orang yang tidak punya pengalaman tidak bisa menyebutkan ide itu. Seperti saya agak heran kok bisa ya. Karena saya tidak pernah naik-naik ke genteng untuk melihat kamar mandi tetangga. Kalau orang santri Madura memang kerjaannya kan gitu. Sallu ala Muhammad. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar bersama. Sabar semua. Supaya Anda tidak hanya mendapat ilmu tapi mendapat adab. Adab itu ilmunya sudah, kalau bahasa Jawa ilmu kelakone kanti laku. Jadi sudah menjadi peradaban hidup Anda. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya pemahaman, tidak hanya pengertian, penghayatan pun tidak hanya, tapi sudah bisa menjadi perilaku Anda. Adapun mal farqu baina adapun wa adapun. Kalau adapun itu artinya alifnya nggak pakai, ya pendek semua. Pendek semua. Adapun itu artinya bisa sastra, kebudayaan. Tapi kalau termasuk tari tadi, termasuk yang diciptakan tadi, main-main bersama tadi adapun. Adapun. Ya. Kalau adapun itu tata krama, sopan santun, tata cara. Kalau saya agak bantah sedikit boleh? Boleh. Ya. Tata krama, tata cara itu masih bisa disebut adabun. Kalau adabun itu adalah tata krama, tata cara perilaku masyarakat yang sudah baku dan berlaku sangat panjang dalam zaman sehingga disebut peradaban. Jadi kalau peradaban itu adabun atau tamadun, gitu. Jadi tidak salah. Cuman cara melihatnya ada yang pendek, ada yang panjang. Sebagaimana sifat-sifat yang lain ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi suami istri tidak boleh tergantung pendek apa panjangnya, karena yang utama adalah cara bermainnya. Nama nih gila, jomblo. Yang jomblo ya diselenti dewe ya. Ditegaskan ya. Ini namanya kecerdasan maknya ya. Anda ingat apa, ingat yang lain, itu namanya waspada. Ingat. Jadi Anda melihat barat, Anda tetap ingat selatan, utara, dan timur. Itu namanya waspada. Dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai dengan selawat Maria ya. Pambuka, kita buka. Karena kita sudah menyebut Allah dan sudah menyatakan kita pasrah kepada Allah dan taat kepada Allah,
Maka sekarang kita menyapa yang paling cintai Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kita semua pemimpin globalisasi aslinya, bukan ekornya globalisasi. Kita mestinya jadi kepala naga, bukan ekornya naga. Jangan mau didatangi naga-naga dari luar dan kamu jadi ekornya. Kita adalah kepala naga aslinya. Makanya hati-hati milih presiden. Yuk. pada Kendang Jawa. Pada bass ada Mas Soyo, pada drum ada Mas Sisi.
Cuplak cuplak tepuk tangan buat kebersamaan kita malam ini. Pak Muzamil, kalau kata ilahun, hurufnya gimana? Alif tegak berdiri. Berdiri, ilahun, ilah, lamnya berdiri, alifnya berdiri, haknya juga begini, betul nggak? Ya. Robbo, kalau malikun, memnya dengan alif berdiri, lamnya berdiri, kafnya berdiri, itu lambang kekuatan dan kekuasaan. Tapi Robbun ada yang berdiri nggak? Tidak ada. Roknya, ini loh, seperti seorang suami mau. Ya. Seperti seorang ibu mau memeluk anaknya. Rok tidak tegas, tapi rok, dia mau merendahkan dirinya, itu rok. Jadi Pak Polisi, Pak Tentara sama rakyat juga merendahkan dirinya, betul tidak? Kemudian bahkan menjadi huruf ba, ba itu telentang, ya, telentang toh, kakinya, kepalanya, ba. Terus di tengahnya tidak boleh ada ganjalan, maka titiknya tidak boleh di atas. Kalau di atas namanya Mbah Nun. Kalau di bawah, ba. Jadi lambang pengayoman kasih sayang adalah huruf ro dan ba. Maka kalau ibu-ibu bagis, besok-besok kalau punya anak, kalau ngudang, bahasa Sundanya apa ngudang? Nganjuk. 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 Kayak kota yang di Jawa Timur persis itu. Oh, kayak nganjuk. Nganjuk. Jadi ciluk Ba. ya toh? Ya toh? Jadi siapa yang ngarang kok ciluk ba? Kok enggak ciluk ro? Ciluk tok. Oh maaf bang, ngeong. Kalau ini kalau buat nangis anak kecil di apa? Digoyang ini. Ngeong ya? Ngeong ya. Ngeong. Oke. Kalau di Jawa kan tak lelo. Oke. Ler iler sendro itu ya. 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 Oke. Selindro dulu ya. Orang Jawa, orang Sunda mengerti mayor, mengerti minor, ya, hanya barat. Dan kalah kaya barat sama timur. Timur itu kekayaannya luar biasa. Indonesia kaya raya, sebenarnya tidak mungkin ada orang miskin.
kalau pemerintahnya jujur. Ya, oke. Ler iler tandure wong sumile kai joro yoro yo kasendok kamanten aya apa coba didului oleh Mas Novan ya. Ya. Sopan banget ini ya. Ler iler tandure musumiler kai ijo Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar. Allahumma aftah lana abwaab
أبواب النعمة أبواب القوة وأبواب العافية اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. كل مجاهد لله بأهل الله يا الله بأهل الله يا الله إلهي سلم الأمة من الأفات والظلمات ومن عاد ومن أمة بأهل الله يا الله Konspirasi berlapis. Jadi nang forum ada apa?
Saya masih kasih waktu Bapak-bapak kita nyanyi bersama. Jangan lupa kita orang Indonesia. Kita tidak benci Indonesia, kita tidak benci pemerintah, kita tidak benci presiden. Kita menyayangi mereka, kita menolong mereka, kita membantu mereka. Kalau kurang benar, kalau kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kalau tidak bisa, kita mohon kepada Allah agar memberi hidayah. Sekarang Indonesia kan dirimu, tetap duduk Bapak-bapak yang berdiri. Saya minta middle era kemudian doa. Bapak-bapak silakan Bapak berdiri semua Bapak. Bapak-bapak yang nyanyi aja. Bapak-bapak sama saya duduk aja. Ya. Nanti saya mohon beliau siapa yang akan berdoa terakhir. Ada rois sudah itu enggak? Ada. Oh ya nanti. Kalau boleh saya mohon respon dari Bapak-bapak karena mungkin saya lancang, mungkin saya salah metode dan seterusnya. Kalau boleh tolong dikasih summary atau khulasoh ya, khulasoh supaya menjadi masyarakat semua di Pangandaran ini. Saya mohon salah satu. Apa sebelum doa? Sebelum doa aja ya. Oke. Kita nyanyi kemudian khulasoh dari Bapak ya, apa kesimpulan atau apa segala macam. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Mikrofon dikasih ke Bapak-bapak ya. Kue melu nyanyi ya apa-apa di situ dan apa-apa monggo. Sudah kita membela yang benar. maju serentak mengusir penyerang. Serta untuk kita
lagu populer, lumayan populer. Di sekolah yang kutuku tiada yang datang, ku telah berdiri menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, bukan terasa gembira tiap hari. Bila menunggu sendiri, hatiku sunyi, dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sepi. Masuk era 70-an. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada waktunya. Begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada waktunya. Karena terlalu banyak begadang, bukan karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Marilah saya setiap malam. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada waktunya. Rasa dan gelisah
kau